Selamat pagi sahabat Dronska. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Nana kembali menyapa sahabat Dronska dalam program Bincang-Bincang sama Doi edisi tanggal 26 Maret 2022 dengan tema Kenali Osteoartritis Lebih Dekat. Nah, pagi ini dengan suasana yang luar biasa cerah, Nana ditemani oleh tamu-tamu spesial dan narasumber kita yang spesial juga tentunya hari ini ada Dr. Andi Hendrawan, spesialis ortopedi. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Nana. Oke. Selamat pagi Sahabat Dronska. Dronska. Oke, gimana dok kabarnya dok? Baik. Sehat ya dok ya? Sehat. Berarti sudah siap dan semangat untuk kita memberikan edukasi ya dok ke sahabat Dronska semua ya dok? Ya, sudah siap ini. Sudah siap. Ya, sedikit memberi informasi biar sahabat Dronska lebih jelas apakah penyakit osteoartritis itu. Nah, itu dia. Sebelum kita menginjak ke acara edukasinya untuk sahabat Dronska yang sudah bergabung bisa langsung nanti memberikan responnya di kolom komentar, bisa menyapa, bisa juga memberikan pertanyaan yang nanti akan dijawab langsung oleh Dr. Andi gitu. Dan untuk sahabat Dronska yang beruntung, besok di tayangan ulang akan kita tampilkan 2 orang pemenang yang beruntung akan mendapatkan giveaway dari rumah sakit. Menarik kan dok? Menarik sekali. Oke, mungkin langsung saja supaya kita lebih banyak ya waktunya ya dok untuk kita ngobrol tentang tema ini. Apa sih Silakan. dok, Nana mau tanya nih, apa sih osteoartritis ini dok? Osteoartritis itu dalam bahasa awam disebut pengampuran sendi. Pengapuran sendi. Tapi itu sebenarnya istilah yang tidak tepat. Oke. Dalam istilah sebenarnya osteoartritis itu cara harfiah terjadi osteo dan artos, yaitu osteo itu tulang, artos itu sendi. Jadi cara definisi osteoartritis adalah penyakit sendi yang non inflamasi atau tidak terjadi radang yang disebabkan proses degenerasi atau proses penuaan yang ditandai dengan penipisan tulang rawan sendi atau hilangnya tulang rawan sendi yang secara kronis itu berarti sudah lebih dari 3 bulan. Jadi cara gradual, cara pelan-pelan. Kemudian itu juga tidak bisa irreversible, tidak bisa kembali seperti semula karena terjadi proses penuaan. Di situ juga terjadi pembentukan tulang baru, kalau kita sebut osteofit, dan terjadi penebalan kapsul sendi di situ. Selain terjadi penebalan kapsul sendi, juga ada terjadi perubahan di tulang subkondral, yaitu pembentukan kista, yaitu tulang-tulang di bawah tulang rawan sendi, juga terjadi penebalan juga atau sklerosis di situ. Ya. Makanya begitu kompleks ya. Kompleks ya dok ya. Yang terjadi pada osteoartritis itu ya. Banyak sekali yang kemungkinan yang bisa terjadi di situ. Ya. Oke. Untuk penyebabnya nih dok. Ya. Biasanya untuk teman-teman awam di sana penyebabnya itu apa sih dok? Penyebabnya ada beberapa macam, yaitu sebenarnya osteoartritis secara klasifikasi disebabkan ada 2 macam, yaitu osteoartritis OA atau kita singkat OA, itu OA primer dan OA sekunder. OA primer itu disebabkan karena memang terjadi proses degenerasi atau penuaan tanpa disebabkan penyakit yang lainnya, penyakit inflamasi atau penyakit endokrin atau penyakit penyakit kongenital atau bahkan karena cedera tertentu. Itu OA yang primer. Kemudian OA yang sekunder, penyakit OA yang disebabkan karena bisa karena trauma atau cedera menyebabkan tulang-tulang rawan sendi itu menjadi tidak stabil atau mudah goyang sehingga terjadi gesekan-gesekan menyebabkan mudah rusak di situ. Atau penyebabnya ada penyakit inflamasi yang disebabkan karena penyakit rheumatoid arthritis atau yang kita kenal rematik itu, atau penyakit endokrin yaitu penyakit diabetes mellitus atau suatu kelainan kongenital yang disebabkan karena ada leg calcified disease atau penyakit bahkan penyakit metabolik yaitu sekitar endokrin penyakit metabolik atau gout arthritis atau penyakit asam urat yang memperparah itu. Ada beberapa penyebab itu ya. Gejalanya nih dok?
Biar teman-teman sahabat Drunska tahu nih, oh duh ini tulangku agak nyeri-nyeri nih, tapi apa nih gejalanya yang bisa kita lihat? Ya. Sebenarnya gejalanya itu dari osteoartritis itu sebenarnya bisa dirasakan, banyak penderita yang merasakan tapi kadang tidak aware atau tidak menyadari kalau itu suatu penyakit osteoartritis, karena berdasarkan etiologi penyebab ada dua, yang primer yang itu karena proses ketuaan, yang seperti kita ketahui, nanti saya jelaskan lebih lanjut kalau kita sudah menginjak pemeriksaan penunjang, itu kalau sejak awal sebenarnya kalau kita merasakan, ada penderita merasakan pokoknya dari duduk lama atau bangun tidur, habis bangun tidur lutut terasa kaku, kemudian terasa nyeri, kemudian kadang-kadang timbul suatu krepitasi atau bunyi krek-krek gitu. Kemudian itu gejala awal lagi, kalau kita mulai dari jongkok akan berdiri, itu banyak sahabat Wawani Drunska yang mulai kalau mau berdiri minta bantuan untuk berdiri seperti bantuan meja atau kursi. Nah itu mulai suatu tanda-tanda awal dari gejala OA. Kemudian kalau kita ke belakang atau pakai kloset yang jongkok, itu untuk berdiri juga sulit. Kesulitan ya dok ya. Ada mengalami kesulitan. Nah itu tanda-tanda itu ya dok ya. Tanda-tanda awal osteoartritis. Kemudian kalau sudah menginjak tanda-tanda yang lebih lanjut, itu kan bergerak atau aktivitas sudah nyeri. Nah ini istirahat aja sudah nyeri. Dan kemudian bisa terjadi perubahan bentuk di situ. Perubahan bentuk bisa bentuk O atau bentuk X. Paling banyak OA itu bentuknya O. Dari pokoknya kita ada penderita OA 10, yang bentuk O sekitar 8, yang atau 9, kemudian yang bentuk X itu hanya 1 atau 2 di situ. Oh gitu. Nah tadi kan dokter Andi menjelaskan ya dok ya, ada akibat usia, penuaan dari tulangnya sendiri atau dari cedera. Nah tapi ini untuk sahabat Drunska yang masih muda nih dok, berarti ini penyakit ini tuh lebih banyak dialami oleh siapa dok? Memungkinkan teman-temanmu yang masih muda atau hanya kalau yang penyebab dari OA primer banyak dialami para sahabat Drunska yang sudah berusia lebih dari 50 tahun. Tapi kalau yang OA sekunder itu bisa dialami siapa saja? Kapan aja, kan ada saya sebutkan ada kelainan kongenital, berarti kan bisa dari muda juga. Gitu. Ya kan? Atau yang karena cedera itu kan banyak dilakukan yang dewasa muda maupun dewasa yang sudah matur. Nah itu kan banyak olahraga yang berlebihan atau aktivitas fisik yang berlebihan. Nah itu juga menyebabkan ini. Dan kita ingatkan juga ada faktor-faktor risiko faktor-faktor risiko menyebabkan terjadinya OA atau pengampuran sendiri itu ada beberapa. Satu, usia. Jadi OA primer usia lebih dari 50 tahun. Tapi kalau OA yang sekunder yang disebabkan bukan karena usia, itu bisa terjadi usia berapa aja tadi ya. Kemudian jenis kelamin. Jenis kelamin bisa paling banyak jenis pada perempuan. Lebih cenderung banyak perempuan ya. Resikonya lebih banyak yang perempuan ya dok. Itu banyak yang perempuan. Nah, kemudian dari dari jenis kelamin seperti itu, kemudian dari obesitas. Jadi kelebihan berat badan itu mempengaruhi sekali, karena jika kita ukur body mass index-nya lebih dari 25 itu jadi sudah terjadi kelebihan berat badan. Sebenarnya kalau kita berdiri saja, lutut itu menerima beban 2 kali berat badan, bukan setengah dari berat badan. Nah, 2 kali berat badan. 2 kali. Kita berdiri 1 kaki, lutut menerima berat badan itu 4 kali. Kemudian kita loncat itu 8 kali lipat. Jadi dengan beban yang lebih berat, itu akan mempengaruhi sekali ke sendi-sendi penopang kita. Nah, kemudian ada faktor risiko lagi, terjadi kelainan struktur anatomi tubuh. Jadi kayak otot-otot pahanya melemah, atau otot-otot betisnya melemah, atau tulang panggulnya melemah, itu akan menyebabkan kan tidak stabil, mudah goyah.
Kemudian lebih menyebabkan terjadi pengapuran sendi lutut. Kemudian ada juga tadi ada penyakit yang saya sebutkan tadi kayak penyakit inflamasi, rheumatoid arthritis, penyakit metabolik karena seperti gout arthritis atau asam urat. Kemudian ada satu lagi juga yang jadi penyebab utama, yaitu penyebab juga yang kalah pentingnya, yaitu karena pernah operasi di sekitar sendi lutut, baik sendi lutut maupun sendi panggul yang tidak tertangani dengan baik. Jadi waktu kita jatuh, langsung ke alternatif, banyak masih yang di sekitar kita ke alternatif, atau kadang dipijit. Nah itu kalau seperti itu akan menyebabkan menambah parah terjadinya patah tulang di situ. Padahal kalau patah tulang di daerah sendi itu harus semaksimal mungkin dikembalikan seanatomis mungkin. Jadi biar tulang rawan sendi itu saling segaris. Nah, kalau berbeda sedikit 1 atau 2 mili akan mempengaruhi terjadinya kestabilan lutut. Jadi akan mudah goyah di situ karena banyak komponen-komponen yang mempengaruhi sendi lutut di situ. Ya, itulah faktor risiko-risiko yang terjadi pada OE ya, OA. Lalu penyakit ini bisa disembuhkan nggak sih dok? Untuk penyakit OA sebenarnya secara yang alami tidak bisa disembuhkan karena memang ini penyakit yang disebabkan proses penuaan. Ya karena berdasarkan usia kan tidak bisa disembuhkan. Karena kecuali kita jadi muda lagi, jadi bisa disembuhkan. Yang bisa kita lakukan itu mencegah menjadi stadium dari ringan menjadi berat, itu yang dilakukan biar tidak menambah parah terjadinya OA pada sendi-sendi penyangga tubuh kita. Berarti kan kalau memang tidak bisa disembuhkan, berarti harus ada terapi ya dok ya? Terapi apa aja sih dok? Sama mungkin bisa dijelaskan penyembuhannya gimana nih untuk membantu sedikit mengurangi apanya? Ini saya beritahu untuk tujuan terapi dari OA sendiri itu ada beberapa macam. Satu mengurangi nyeri sendi di situ. Mengurangi nyerinya ya dok ya. Terus memperluas lingkup gerak sendi. Gitu. Jadi gerak pada sendi itu ada menekuk, ada meluruskan, ada menjauh, ada mendekat, itu meningkatkan gerak sendi di situ. Kemudian mencegah atau membuat OA yang stadium ringan jadi jangan menjadi stadium yang berat. Nah, jadi dengan seperti itu kan akan mempengaruhi kualitas hidupnya menjadi lebih baik karena nyerinya akan berkurang. Nah, tujuan-tujuan seperti itu ya. Nah, pemeriksaannya nih dok, berarti ini kalau pasien nih datang ke dokter, nih dokter, nih saya ada cedera, apakah sekunder atau primer. Lalu bagaimana nih dok, pemeriksaan yang dilakukan apa aja? Terus perlu penunjang apa saja gitu? Mungkin bisa dijelaskan. Sama ini nih kayaknya ada miniatur. Wah ini boleh nih dok, nanti sekaligus lebih jelas. Untuk pemeriksaan penunjang yang paling tepat untuk OA primer itu ada plain X-ray atau ronsen ya? Lutut tapi secara berdiri. Ronsen lutut secara berdiri. Karena realnya itu sebenarnya kita sakit waktu banyak jalan, banyak berdiri, dan dia akan tidak nyeri kalau waktu kita istirahat atau tiduran. Nah, makanya foto ronsen yang disarankan posisinya berdiri. Nah, itu yang paling tepat. Dari foto ronsen itu kalau memang penyebabnya primer hanya foto ronsen. Tapi kalau ada penyebab yang lainnya, waktu kita periksa pemeriksaan secara fisik, ada lutut tidak stabil atau goyang, itu ada suatu tanda-tanda ada suatu kerusakan dari bantalan sendi atau jaringan ikat atau ligamen yang hubungan antara tulang satu dengan yang lainnya. Itu perlu pemeriksaan MRI atau MRI. Ya, di situ akan terlihat jaringan ikatnya. Kalau ronsen hanya terlihat tulangnya saja, tapi kalau MRI akan terlihat jaringan ikat yang menghubungkan tadi yang saya atau bantalan-bantalan yang rusak karena pengaruh dari cedera atau aktivitas yang berlebih atau olahraga yang berat. Ya, itu. Dan dari ronsen kita akan melihat derajat OA. Ada yang
berat, ada yang ringan, ada yang sedang, atau ini ada di slide saya ada beberapa gambar ya dok, gambar contoh ya. gambar ya. Slide Nomor- berapa nih? nomor Nomor 9. 9. Oke. Ya, sudah kita tampilkan, yaitu ada derajatnya ada 4, stadium 0, 1, 2, dan 3. 0 itu berarti kan normal seperti ini. Oh, oke. Ya, normal. Gambar 0 itu yang normal berarti ya dok ya. Normal. Kemudian kalau 1 berarti sudah ada hampir seperti normal, tapi belum ada penipisan celah sendi dan tidak terlihat pada ronsen kalau ada suatu tulang rawan sendi yang mulai rusak. Ya itu. Dan kemudian pada derajat 2 mulai terjadi penipisan celah sendinya sudah mulai tipis, yaitu berarti terjadi penipisan tulang rawan sendi. Nah itu terlihat juga mulai terlihat osteopit atau penambahan tulang di sekitar, penambahan tulang baru atau osteopit. Kemudian stadium 3, lihat stadium 3, dia celah sendi lebih menyempit lagi. Nah, dan penambahan tulang rawan sendi atau osteofitnya lebih banyak lagi. Dan stadium 4 celah sendinya hilang sama sekali karena tulang rawan sendinya memang sudah hilang di situ. Berarti sudah tidak ada jaraknya itu ya dok ya? Tidak ada jarak sama sekali di situ. Oke. Dan timbul osteofit yang banyak sekali di situ. Seperti saya tunjukkan ke manekin atau dummy. Oke. Ini ada beberapa yang kalau tulang rawan sendi. Ya. Mas tolong ditunjukkan ke Slide? gambar slide nomor 4. Nomor 4. Ya. Tulang ini kan tulang paha, tulang kering, kemudian ada tulang rawan sendi yang berwarna biru. Ini grade 1 atau normal. Di sini tulang rawan sendinya masih bagus. Masih rata. Kalau di dalam dibuka, masih ini kan hanya dummy contoh, itu warnanya putih kekuningan. Kemudian masih mengkilat gitu di situ. Kemudian di situ belum ada tanda-tanda osteofit atau pembentukan tulang baru. Kemudian tulangnya juga masih bagus, tidak ada kropos di situ, enggak ada lubang-lubangnya, peroposan tulang. Ya. Kemudian menginjak ke OA yang awal atau early atau sudah grade 2, jadi grade 1 grade normal kita hampir sama dengan normal, mulai terjadi luka di sini, ini tulang rawan sendinya. Kemudian dari gambar yang di slide itu kan juga warnanya jadi kuning pucat di situ. Nah, ada bagian yang hilang di situ. Dan tulang subkondral yang tulang di bawah tulang rawan sendi mulai terjadi pengeroposan tulang di situ ya. Mulai tadi ada lubang-lubang. Ini kita perhatikan. Nah ini bisa dipegang. Ya. Ini lebih tebal. Ini ada lubang-lubangnya ya. Kemudian berlanjut kalau sudah stadium 3, stadium 3, 4 ini tolong dibawain. Ini lukanya tambah banyak sekali. Kemudian timbul tulang baru, yaitu seperti tonjolan-tonjolan. Ini menyebabkan gejala pada lutut itu terjadi pembengkakan juga, enlargement di situ, pembengkakan, pembesaran di situ. Nah, ini dan tambah kropos tulangnya di situ, dan tambah sempit di situ celah sendinya, hampir nggak ada, tambah sempit. Kemudian yang terakhir yang dibandingkan ini sudah, ini yang grade keempat ya. Osteopitnya sangat banyak sekali di sini pembentukan. Ini sampai ke belakang, kemudian luka-lukanya tambah melebar, kadang sampai ke belakang juga ini, sampai ke belakang. Ya, sampai ini juga di osteopitnya pembentukan dari atas sampai bawah juga. Ini celah sendinya hilang sama sekali di situ, ya. Kemudian tulangnya juga selain tadi penipisan tulang rawan sendi juga terjadi pengeroposan tulang di situ juga. Nah, itu yang terjadi. Lain dengan kalau kita Yang ini ya dok? ya kita singgung ke sendi panggul. Ya, sendi panggul. Ini pada sendi panggul. Ini juga kalau di slide kita singgung nomor 5, slide nomor 5. Awalnya kan sendi panggul ada
bonggol sendi dan mangkok sendi. Nah, antara bonggol sendi, tulang rawan sendinya juga halus, licin, mengkilat. Kalau dibuka juga putih kekuningan. Ini juga sama, putih kuningan juga ya. Bagus, ini normal atau grade 1 ya. Kemudian kalau ada pengapuran sendi lutut ya, sendi panggul yang grade 2, sudah mulai ada luka di situ. Luka di bonggol sendi mulai ada luka. Nah, ini di bonggol sendinya ini juga mulai ada luka di situ. Dan mulai ada celah sendinya mulai menyempit di situ, ya. Ya, kemudian ada lagi, kemudian lanjut lagi ke stadium 3, lukanya makin banyak. Luka di tulang rawan sendi baik di bonggol sendi maupun di mangkok sendinya makin banyak sekali. Nah, di situ penderita merasa untuk membuka tulang paha ke arah luar akan lebih terbatas maupun ke dalam juga terbatas sekali. Terus timbul nyeri dan mudah lelah karena jalan jauh sudah tidak bisa di situ. Kemudian yang keempat, terakhir ya, stadium keempat, ini makin parah sekali. Nah, makin parah sekali, ada tulang rawan sendi yang hilang, kadang bentuknya bukan bulat lagi, tapi sudah bentuk gepeng. Seperti pada slide nomor 5 itu, kan ada yang bulat, kemudian yang B itu sudah tidak bulat lagi, tapi gepeng. Ya. Ini juga mulai mangkok sendinya juga mulai ada kerusakan parah, ya, hilang, tulang rawan sendinya hilang juga, ya. Itu beberapa contoh ya dok ya. Contoh yang tulang panggul dan tulang lutut yang mengalami pengapuran sendi. Oh ya, tadi belum, ya ini slide nomor 10. Nomor 10. Ya. Nah itu apa ini dok? 10 ini apa nih? Slide nomor 10 yang A menunjukkan kalau itu ada kelainan kerusakan, mulai kerusakan. Kemudian slide D itu mangkok dan bonggol sendinya mulai bergabung, menyatu ya, kissing bone namanya. Kalau kissing bone tidak ada celah sendi, akan memengaruhi lingkup gerak sendi di situ. Itu juga yang ini slide nomor 12 ya. Yang ditunjukkan yang sebelah nomor 12. Slide nomor 12. Nomor 12. Ya. Yang sebelah kanan itu normal, ada mangkok dan bonggol sendinya. Ada mangkok dan bonggol sendinya. Kemudian yang sebelah kiri sudah terjadi kerusakan antara mangkok dan bonggol sendinya, tidak ada celah sendi, kemudian ada pembentukan tulang baru. Nah, kemudian akan penderita merasa tersisa sekali penyempitan karena itu ada membuka tulang paha ke dalam maupun keluar terbatas sekali, bahkan tidak bisa lurus atau kadang nekuk terus. Kemudian terjadi pemendekan kaki. Jadi antara kaki kanan dan kiri tidak sama, ada perbedaan, ada bisa sampai 2 cm, kadang sampai 5 cm ya, itu. Dan itu akan mempengaruhi yang lainnya, mengaruhi ke tulang belakang, mengaruhi ke pergelangan kaki. Jadi banyak sekali yang dipengaruhi. Jadi dari tulang pinggul kalau tidak pas bisa sampai tulang belakang, ya, mengaruh ke tubuh semua ya dok ya berarti. Karena terjadi perbedaan tinggi antara yang kaki kanan dan kiri, jadi akan mengaruhi semuanya, mengaruhi cara berjalan, mengaruhi tulang belakang juga dan sendi pergelangan kaki. Ya. Ya, itu banyak ya. Ya. Ini kita kedatangan tamu ya dok ya habis ini ya. Ya, nanti sebelum kita panggil tamunya, kita ada tamu spesial lagi. Mungkin bisa dijelaskan lagi nih dok. Ya. Tadi kita singgung kan tujuan terapi kan ada beberapa kan tujuan. Nah, terapi OA itu ada yang farmakologi, ada yang non farmakologi atau dengan obat-obatan dan tidak dengan obat-obatan. Tidak dengan obat-obatan. Atau dengan surgery atau operasi. Atau dengan operasi. Lah, apa saja yang dengan tidak ada pengobatannya itu? Nah, tidak ada pengobatan seperti tadi ada faktor risiko yang itu kelebihan berat badan atau obesitas atau BMI-nya lebih dari 25. Yeah. Nah, itu harus mengontrol berat badan. Nah, seperti saya singgung tadi,
kita waktu berdiri saja atau berdiri satu kaki atau bahkan loncat, nah itu kan pengaruh ke lutut atau panggul besar, maka berkurang 10 atau 20% dari berat badan sangat berarti sekali untuk sendi lutut dan sendi panggul, ya. Kemudian selain itu, selain berat badan atau modifikasi kehidupan sehari-hari. Ini biasanya kan banyak perempuan tadi yang itu biasanya banyak yang pakai sepatu hak tinggi. Nah, itu akan pengaruh sekali. Sebaiknya sepatu pakai flat shoes juga. Nah, kemudian ada juga yang mencegah nekuk yang lebih ekstrim. Ada gambar Mustang 16, nah itu ekstrim. Nah itu dicegah juga. Dikurangi ya dok ya, berarti gerak-gerak yang terlalu ekstrim ini. Ekstrim nekuk dikurangi, ya. Kemudian ada juga kalau mengubah kebiasaan kayak kalau bisa kita ke belakang buang air besar pakai kloset yang duduk bukan jongkok di situ, ya. Kemudian ngurangi naik turun tangga. Boleh naik kalau sampai kepaksa naik turun tangga. Pokoknya kamar biasanya dulu waktu buat kamar di atas, nah, karena sudah usia kamarnya dipindah ke bawah. Jadi ngurangi tumpuan pada kaki karena pada waktu turun lebih berat ke sendi-sendi panggul atau sendi lutut, ya. Kemudian ada kalau umpamanya kita melakukan kegiatan atau aktivitas yang bisa dilakukan duduk, ya kita duduk aja, jangan memaksakan berdiri. Nah, dengan seperti itu kan juga mengurangi keausan dari sendi lutut ataupun sendi panggul. Selain itu, non farmakologi kita lakukan terapi memperkuat. Tadi kan ada lutut bisa disebabkan karena cedera. Nah, karena cedera itu mengaruhi lutut mudah goyang dan tidak stabil. Jadi memperkuat dengan apa? Olahraga yang low impact. Jadi efeknya apa aja tuh dok? Efeknya ke lutut atau panggul lebih ringan. Daripada high impact. Low impact itu bisa dengan sepeda. Oh, naik sepeda. Lagi hits tuh dok, sepedaannya dok ya. Tapi jangan terlalu lama di situ. Oh iya. Kadang ada yang sama teman-teman jadi lama. Lupa harusnya. Jadi lupa waktu ya dok ya. Ada durasi berarti ya dok ya. Ada durasi. Paling 20 hanya 15, kadang sampai 30 menit aja. Tapi kalau sama teman bisa 1 jam 2 jam. Iya sampai luar kota nanti dok. Ya, itu terus kalau bisa malah setiap hari. Bukan 1 kali terlalu lama. Nah itu tapi nanti seminggu lagi baru melakukannya. Nah itu salah. Oh iya. Setiap hari tapi rutin. Tapi ya dengan durasinya yang pendek, 30 menitan gitu ya dok ya. 15 sampai 30 menit. Selain itu juga bisa renang atau olahraga air. Olahraga air apapun, mana berjalan di air atau dengan renang, yang bisa renang. Nah itu durasinya juga jangan terlalu lama, hanya 15-30 menit saja. Dan itu kalau bisa rutin seminggu 2 kali atau minimal sekali akan lebih baik juga selain sepedaan itu. Berarti walaupun tidak bisa berenang, dengan terapi di dalam air dengan berjalan itu sudah bisa juga ya dok ya? Membantu sekali. Berarti sahabat Drunska yang belum bisa berenang kayak saya bisa itu ya terapi. Contohnya di slide 18. Di slide 18. Nah itu ada orang tua hanya berjalan aja ya dok ya? Berjalan ataupun hanya di pinggir tepi kolam itu akan membantu sekali. Ya. Kemudian selain itu ada gerakan-gerakan tertentu, makanya lutut kayak waktu kita duduk, lutut diangkat. Nah ini seperti latihan penguatan. Slide 19. Dan 19 itu juga dilakukan. Nah, atau kalau kita duduk membuka otot paha, kalau kita tiduran membuka otot pangkal paha. Nah itu ya, lain lagi tujuannya lagi ya. Ya. Itu non farmakologi. Kemudian kalau memang lutut sudah tidak stabil, bisa dibantu penyangga, alat penyangga lutut. Penyangga lutut. Atau alat bantu kalau sudah mengusia, itu ada krek atau walker, apapun yang bisa menyangga waktu berjalan, ya, macam-macam. Kemudian
selain itu kan terapi yang non farmakologi. Kemudian ada terapi yang farmakologi atau terapi obat-obatan. Ya, obat-obatan bisa beberapa macam ya. Bisa anti nyeri dan anti radang biasanya kita berikan. Kemudian ada juga semacam glukosamin dengan kondroitin sulfat. Kemudian ada juga selain obat minum, selain tadi kan terjadi pengapuran sendi, juga kita lihat dari manekin tadi saya tunjukin ada pengeroposan tulang, biar sebaiknya minum vitamin tulang juga, kalsium, biar tidak keropos. Karena tadi kan berkaitan dengan proses degenerasi, jadi proses penuaan, selain terjadi penurunan penipisan tulang rawan sendi, juga terjadi pengeroposan tulang. Jadi penyebabnya jika sudah tulang rawan sendi sudah terkelupas, tulang kan ada bergesekan antara tulang subkondral atau tulang di atas tulang rawan sendi yang sudah keropos, itu di situ banyak saraf-saraf, dan itu akan menyebabkan nyeri di situ. Jadi kalau tulangnya kuat juga akan berkurang nyerinya di situ. Maka ada kalsium, saya kasih kalsium juga. Kemudian selain itu, selain oral yang diminum, juga ada topikal, dioleskan. Di situ dia isinya juga glukosamin, akan lebih nyaman di situ, akan dia mengalami absorpsi, bisa menyerap ke bagian dalam ya. Meskipun tidak sebaik kalau disuntik injeksi. Kemudian kalau masih ada terasa nyeri, ada kita injeksi suntik itu. Injeksi kalau orang ngomong suntik oli. Nah, ya, fungsinya apa suntik oli di situ? Nah, suntik oli istilah sebenarnya bukan oli yang disuntik. Yang disuntik asam hyaluronat atau asam hyaluronat. Fungsi itu mengentalkan cairan sendi di situ. Kan kalau sudah terjadi pengapuran sendi, cairan sendi di situ jadi lebih encer di situ. Dan selain mengentalkan kan memberi nutrisi pada tulang rawan sendi sebagai kondroprotektor. Jadi membentuk kondrosit yang bermanfaat untuk pembentukan tulang rawan sendi lagi. Ya, itu untuk yang biasanya yang saya jelaskan tadi, dia akan efektif stadium 1 dan stadium 2. Tapi kalau udah stadium 3 dan stadium 4 sangat tidak efektif sekali. Karena beda penanganannya di situ. Ya. Itu ada setelah ada terapi farmakologi atau pengaruh pengobatan atau non farmakologi, ada terapi juga surgery atau operasi. Operasi juga berbagai macam, ada berbagai macam, yaitu operasi ada berbagai macam, yaitu operasi pakai artroskopi. Jadi operasi artroskopi di dalam sendi lutut atau terjadi pengapuran sendi di situ, itu gambar 22 Mas. Slide 22. Yaitu dilakukan artroskopi, yaitu pembedahan secara minimal invasif, hanya diiris setengah senti atau 1 senti. Di situ kita bisa melakukan pembersihan atau debridement istilah kedokteran, pembersihan terjadi pembersihan cairan sinovium yang menghasilkan yang sudah terjadi radang atau sinovitis, atau membuang meniskus atau bantalan yang rusak. Tapi yang dibuang meniskus bantalan itu hanya kan bantalan sendi itu ada zona putih, zona merah putih, dan zona merah. Maksudnya zona merah itu yang ada banyak pembuluh darah. Merah putih yang pembuluh darahnya mulai sedikit setengah, putih tidak ada pembuluh darah. Itu biasanya yang putih itu yang paling pinggir sendiri, paling tepi di situ. Nah, paling tepi. Kalau disorot itu di sini ada bantalan di sini. Nah, yang saya sebutkan tadi ada pulpen, ya. Minta tolong, ya. Ini ada zona putih, kemudian tengah zona putih merah, kemudian ini ada zona merah yang banyak. Zona merah tadi banyak vaskularisasi, yang putih itu kalau terjadi pengapuran sendi sudah terjadi, kadang ada kerusakan di situ. Nah, kalau kerusakan bisa terjadi fibrosis, terus kadang melayang-melayang, menyebabkan gesekan, menyebabkan nyeri juga di situ. Jadi kita ambil di meniscectomy, istilahnya di meniscectomy di situ ya. Jadi terus kemudian diberi pengairan lavas biar lebih
dia diberi spa lutut. Oh, spa lutut. Kan perlu ini. Jadi selain dilakukan synovectomy, meniscectomy atau rilis atau dibuang synovium yang sudah tidak bagus, kemudian meniscectomy itu pembuangan bantalan sendi yang tidak bagus dan dibuat lebih segar, terus dibuang cairan sendi yang tidak bagus di situ. Nah, itu akan mengadi itu dalam ini pada slide nomor 23, jika pada waktu artroskopi ditemukan tulang rawan sendinya yang sudah rusak. Kalau kerusakan hanya 1 sampai 1 kali 1 cm, nah itu dibuat microfracture. Jadi dibuat lubang dengan alat tertentu, jebakan dia di situ terjadi fibrosis di situ. Jadi diharapkan terjadi fibrosis, jadi membentuk kayak tulang rawan sendi. Jadi di situ akan tidak mengurangi rasa nyeri di situ. Nah, gitu ya. Mengurangi rasa nyerinya ya, Dok ya. Nah, ini ada bagian juga nomor 24. Dari dilakukan artroskopi akan membaik dalam waktu 60%, bahkan sampai menunda sampai 2 sampai 4 tahun. Tapi kan namanya tadi seperti kita ketahui bersama, kalau penyebab OA itu kan osteoartritis itu proses penuaan di situ dan memang tidak bisa dilawan. Dan memang suatu saat memang perlu surgery yang lebih advance lagi, ya. Ini ada juga selain pembersihan artroskopi juga dilakukan osteotomi. Osteotomi bisa di pangkal paha, juga di lutut juga. Jadi sudut antara ini kan jadi kalau biasanya pangkal paha osteotomi itu dilakukan pada pasien-pasien yang masih muda dan masih aktif di situ. Nah, umpamanya ini ada manekin juga, ini tulang paha, tulang kering. Kemudian ada tidak sama level tingginya antara kanan kiri. Kemudian dilakukan osteotomi di sini, menyebabkan dia akan sama tingginya di sini. Nah, itu. Dan dengan sama ketinggian levelnya akan tidak mempengaruhi kerusakan sendi, karena kalau tidak sama dia ini lebih bergesek. Kalau dia sama gini, tidak, geseknya berkurang. Nah, ngurangi gesekan, sehingga tidak aus dan tidak nyeri di situ. Ya. Karena gesekan itu ya berarti nyeri karena itu gesekan ya, Dok, itu. ya. Itu dilakukan pada pasien-pasien yang masih muda dan masih aktif. Ya. Kalau jika terjadi usia yang lebih tua, sekitar 60 tahun atau mendekati 60 tahun atau bahkan 70 tahun, ya penggantian sendi lutut atau sendi panggul dilakukan. Ya. Dok, ini kan karena kita durasinya pendek nih ya, Dok, kita hanya 1 jam. Mungkin boleh ya kita langsung panggil ya, Dok ya, tamu kita ya, Dok ya. Atau ada lagi penjelasan sedikit, Dok, sebelum kita jelaskan sedikit lagi ya, Dok ya. Sendi panggul, ya. Tadi saya katakan juga sebelum kita menginjak sendi panggul bahwa artroskopi sudah bisa dilakukan di rumah sakit Dr. Un, ya, para sahabat Dronska. Sudah tadi ada MRI juga bisa untuk penunjangnya. Operasinya juga bisa ya, Dok ya. Operasi juga bisa, kemudian artroskopi juga bisa dilakukan di sini. Sudah ada alatnya dan sudah ada dokter-dokter yang kompeten untuk melakukan itu, ya. Kemudian ada juga surgery yang untuk operasi ganti sendi lutut maupun sendi panggul. Apa saja sebenarnya yang dilakukan pergantian sendi, total hip replacement atau total knee replacement, gantian sendi lutut panggul atau ganti sendi lutut, ya. Itu apa saja yang dilakukan? Apa saja yang dilakukan? Nah, ini tadi kita ketahui yaitu tulang paha dan tulang kering. Awalnya ada rongga, celah sendinya lebar, ini celah sendinya jadi sempit di situ. Nah, kalau sempit kan celah sendinya jadi menghilang, jadi sakit. Dilakukan tindakan sakit sekali. Ini sakit. Nah, sakit ya. Kemudian apa saja yang dilakukan total ini kita ngecek total knee replacement dulu, yaitu gambar slide 26. Apa saja yang diganti? Ini ada manekin juga. Apa saja yang dipotong? Ini yang kalau operasi ya, Dok, berarti ya? Ini operasi penggantian sendi lutut, ya.
Nah ini dipotong, tulang-tulang rawan sendi yang rusak tadi dibentuk sesuai nanti ada femoral komponen atau tulang paha komponen. Kemudian ada juga dipotong yang tulang keringnya, di atas tulang keringnya, tulang rawan sendi yang rusak. Kemudian dipasang alat, ya bukan ini bagus. Ya, itu ada slide nomor 27 alatnya. Terus ada alatnya ada beberapa macam, ada alat komponen patella, ada komponen patella itu tulang di depan. Nah, ini namanya patella. Kemudian ada komponen femoral atau tulang paha ini yang tadi setelah dipotong dipasang di sini alatnya. Kemudian ada komponen tibia, ini dipasang di atas ini. Dan antara tulang paha dan tulang kering dikasih spacer block. Spacer block itu semacam polyethylene yang tulang yang terbuat dari plastik yang kuat, ultra high polyethylene namanya. Dan bisa bertahan antara 15 sampai 20 tahun dengan gerakan yang tidak ekstrim. Maksudnya setelah operasi tidak boleh melakukan tindakan yang loncat, lari, yang ya jalan bisa jalan cepat, naik turun tangga itu bisa. Tapi kalau yang gerakan ekstrim makin lama yang lebih cepat rusak adalah spacer block atau sebagai pengganti bantalan itu yang cepat karena terbuat dari plastik. Kalau yang menempel di tulang paha dan tulang kering itu bisa terbuat dari besi atau cobalt chrome atau yang paling bagus titanium. Titanium seperti bahan pesawat terbang di situ, itu lebih kuat, lebih ringan di situ. Tapi sebenarnya nggak perlu seperti itu. Cobalt chrome juga sudah cukup. Ya. Kemudian ada ada juga contohnya yang sendi lutut yang slide nomor 28 Mas. Ya. Itu slide nomor 28 ada ibu-ibu umur sekitar 75 tahun, antara lutut kanan dan kiri juga sudah terjadi perubahan bentuk, yaitu kebetulan bentuk O, ada juga bentuk X juga. Nah, ini yang tulang dari ronsen foto yang sebelah kanan celah sendinya juga sudah menghilang, terus kemudian ada osteopit atau pembentukan tulang yang banyak sekali. Kemudian yang kiri selain jadi celah sendi menghilang, pembentukan osteopit yang banyak, tapi juga terjadi kerusakan di tulang keringnya. Jadi makanya lebih nekuk, lebih bengkong di situ ya. Kemudian tadi sudah saya jelaskan, kalau tidak takut ini ada yang kerusakan. Kemudian apa aja yang dipotong? Nah ini yang dipotong yang saya tunjukkan di gambar tadi. Tadi ya dok ya. Seperti yang tadi di manekin tadi. Kemudian dipasang alat yang saya tunjukkan itu. Nah, itu ini setelah sudah slide nomor 30 sudah. Kemudian slide nomor 31 ya. Ini setelah operasi, hasil operasi. Yang atas itu sebelah kanan, yang bawah sebelah kiri. Kebetulan pasiennya operasi langsung kanan kiri. Kanan kiri. Kemudian dalam waktu 3-4 hari pasien sudah berdiri dengan kedua kaki. Dengan walker alat bantu. Dok. Kemudian gambar yang di bawah pasien kontrol ke poli sudah pulang. Biasanya 5 mondok di sini sekitar 5-7 hari atau 3-7 hari tergantung kondisi pasien, apakah ada penyakit penyerta atau ada penyakit yang lainnya. Kalau ada penyakit penyerta biasanya lebih banyak. Nah itu, ini kemudian 2 minggu setelah operasi dia kontrol ke poli sudah baik ya, sudah membaik, berdiri bisa tanpa walker, tapi jalan masih pakai walker atau alat bantu, letter U itu ya. Dok maaf nih, kita waktunya tinggal 15 menit nih dok. Iya. Mungkin kita langsung panggilkan pasien gitu gimana dok? Oke. Maaf ya dok ya. Kini kan kita sudah kedatangan tamu nih sahabat Dronska dari jauh ya. Jadi kan tadi sudah dijelaskan oleh dokter Andi berbagai macam dan contoh sampai operasi. Nah kita sudah kedatangan tamu dengan operasi 2 lutut ya dok ya, kanan kiri. Dan pemulihannya cepat ya dokter ya, cepat sekali. Langsung saja kita sambut Ibu Sulas Sri. Selamat pagi Ibu. Pagi, terima kasih Pak Dokter.
Oke. Iya Bu, sama Bu. Terima kasih atas kehadiran Ibu bisa memberi informasi kepada sahabat Dronska. Ya. Ibu mungkin bisa diceritakan sedikit sebelum kita nanti praktek sedikit ya dok ya. Apa saja pemulihan yang sudah sampai sekarang setelah operasi. Jadi ini diceritain dulu Bu singkat saja karena waktu kita memang terbatas sekali. Mohon maaf. Awalnya itu kenapa dan sebelum operasi yang dirasakan bagaimana? Awal-awalnya saya jatuh ya Dek, 2 tahun jatuh itu tidak bisa melutut, kalau melutut sakit. Terus 2 tahun lagi kira-kira itu jatuh lagi dari motor, lompat dari motor, terus sekitar 3 bulan saya nggak bisa jalan. Saya berasal dari Papua Barat, rujukan dari sana memang. Jadi Ibu ini termasuk OA sekunder, jadi karena akibat trauma. Akibat trauma ya dok ya? Ya, dilanjutkan lagi Bu. Ya, saya dirujuk ke sini, untuk ke Jawa sini, melalui Puskesmas Mojogedang, ke PKU sini, lalu Diah Karanganyar, terus suruh pilih ke rumah sakit mana. Memang tujuan saya minta ke sini langsung. Iya, sampai Ibu, di sini. berarti Ibu para Dronska ini Ibu memakai BPJS. BPJS. Jadi Berarti BPJS pun bisa dilayani ya dok ya di sini. Jadi tidak perlu ya, khawatir. sendi lutut dan panggul bisa dilayani di Rumah Sakit Dr. Un. Kandang Sapi Solo. Tapi harus sesuai prosedur dari ibunya rujukan dari PPK 1 atau puskesmas atau dokter keluarga, kemudian ke PPK 2 Rumah Sakit tipe C, kemudian dirujuk ke sini rumah sakit tipe B. Oke. Ini sedikit singkat cerita, berarti tanggal 16 April 2019 ya Bu ya, ronsen pertama di sini, betul ya dok ya? Lalu untuk maaf, ini ronsen pertama mungkin tidak terlalu jelas. Ronsen pertama ibu yang satu sebelah kanan, yang kanan dan kiri, dan tulang rawan sendi ibu pas waktu jatuh itu berdiri ya Bu ya, fotonya ya Bu ya? Iya. Ya, fotonya berdiri, itu celah sendinya sudah menyempit sekitar grade 2 dan 3. Jadi celah sendi ini sudah menyempit sekali ya, belum sekali tapi 2-3 ya. Lalu untuk ronsen kedua tanggal 24 Juni ya dok ya? 2 tahun kemudian 2 tahun kemudian. 2 tahun kemudian 24 Juni 2021. Celah sendinya makin menyempit, sudah grade 4 dan sudah terjadi perbedaan tinggi antara bagian dalam dan luar. Nah ini bentuknya ibu jadi bentuk O juga. Kakinya ya, jadi berbentuk O ya. Kakinya bentuk O ya Bu, mengalami perubahan bentuk, jadi bentuk O ya. Lalu ceritakan dulu. Selama menunggu 2 tahun ya? Gimana Bu? 2 tahun. 2 tahun pertama Pak ya saya dirawat jalan ya istilahnya Pak ya, sama Pak Andi secara adik-adik perawat. Dengan sabarnya saya dirawat di sini. Ya kayaknya setiap kontrol saya disedot. Disedot, kalau sebelum disedot itu rasanya sakit, panas gitu. Kalau sudah disedot agak ringan gitu. Nah, ini Ibu berarti terjadi lututnya tidak stabil. Jadi ada proses tadi, ada ligamen yang terkena, jadi tidak stabil, mudah goyang dan terjadi inflamasi di situ, sehingga terjadi efusi pada lutut. Jadi seharusnya di lutut itu hanya maksimalnya 5 cc atau hanya 1-2 cc, 5 cc. Ibu lebih dari itu. Ibu kira berapa cc Bu waktu saya sedot Bu? Oh, banyak Pak. Banyak ya, lebih dari 30 cc. Kadang-kadang jadi sampai 30 cc satu sedotan itu penuh. Nah, itu gitu. juga Setiap karena bulan banyak kayaknya, gantian. Banyak cairan sendi di situ mempengaruhi sendi yang sudah OA grade 2, adanya efusi cairan sendi atau ada cairan sendi di lutut, menyebabkan tambah sakit. Jadi lutut tidak bisa nekuk ya Bu ya, nekuk tidak bisa nyangkit, bengkak ya Bu ya, bengkak ya. Bengkak. Ya. Waktu datang tuh bengkak. Dan kita rawat ya Bu ya. Dan singkat cerita meyakinkan diri ya dok ya, untuk operasi diri, ya dok ya. Nah, yang meyakinkan diri apa nih Bu untuk yang saya punya motivasi kalau pulang saya harus sembuh gitu saja. Jadi dari keyakinan harus sembuh itu ya Bu ya, memilih Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi, percaya sama Dokter Andi untuk mau sembuh dan mau menjalankan operasi gitu.
Nah, setelah operasi nih Bu, setelah operasi berarti di tahun 24 Maret ya Dok ya operasinya? Ibu sudah operasi 2 kali ya Bu ya? Ya, Pak. Kanan dan kiri ini. Iya. Operasi pertama tanggal berapa Bu? 2 Maret. 24 Maret ya. kayaknya, Yang iya. itu yang kiri, Yang kiri, Pak. Kiri dulu. Ini hasilnya setelah operasi ya. 24 Maret ya 2021 ya. Sudah hampir setahun yang lalu ya Bu ya. Setahun yang lalu. Lalu untuk operasi kedua yang kanan ya Dok ya? Yang kanan tanggal juga 2 terjadi Juli. masalah. Kemudian kita operasi tanggal 2 Juli 2021 juga ya. Ini hasilnya sebelah kanan. Ini semua dioperasi pakai jaminan pemerintah BPJS ya. Bu, ya. Oke. Nah, setelah operasi nih Bu, tadi kan sebelum operasi sakit ya Bu ya dan punya keyakinan untuk sembuh. Nah, lalu setelah operasi ini apa yang dirasakan Bu? Ya sudah enakan Dek sekarang. Sudah enak semua. Iya. Motor juga ya Bu? Udah sepeda, ya apa yang dianjurkan oleh Pak Dokter saya laksanakan semua Dek, ya berenang, sepedaan gitu. Oh, berarti tadi yang sudah dijelaskan diikuti semua ya Bu ya? Oke. Monggo Dok kalau mau praktek sekaligus. Ini Ibu Nyun Sewu, silakan Ibu berdiri, berdiri nanti kita lihat hasil operasinya. Nah, sahabat Dronska, mungkin habis ini akan dijelaskan oleh Dokter Andi. Setelah operasi apa aja sih yang sudah bisa dilakukan oleh Ibu Sulastri? Monggo Dokter. Monggo Bu, kita jalan sini. Mas di shoot ya. Ini Ibu bisa berjalan lancar ya Bu, tidak ada masalah, tidak ada rasa sakit. Duduk Bu. Ya. Monggo duduk. Enggak masalah ya Bu ya. Enggak, mboten. Terus ini duduk, lutut coba dinaikkan ke atas Bu. Lah, ini bisa lurus para sahabat Dronska seperti aslinya, bisa lurus tanpa ada nekuk sama sekali, terus tidak ada rasa sakit di situ ya. Kemudian maaf Bu, bisa bersila, bersila. Ya, ini bisa bersila seperti semula. Oke. Sebelumnya tidak bisa berarti ya Ibu? Nggak bisa, Sekarang sudah bisa setelah operasi ya Dok Bu, ya. silakan berdiri lagi. Kemudian Ibu jalan, kemudian jongkok Bu, Nyun Sewu, jongkok. Ya, sudah bisa jongkok. Oke, ya berdiri lagi Bu. Yes. Wah, ya, luar biasa. Sudah tidak dibantu ya Dok ya? Tidak dibantu. Biasanya pakai meja dibantu untuk berdiri begitu ya Bu ya. Ya. Sekarang sudah bisa berdiri langsung. Gimana Bu kesannya dengan operasi ini? Ya, saya banyak terima kasih sama Pak Dokter Andi beserta adik-adik perawat yang sudah merawat saya selama ini, Pak. Ngadep sana Bu. Ya. Untuk pesan Ibu untuk sahabat Dronska yang mungkin di rumah mungkin belum berani operasi ya Dok ya. Itu gimana Bu? Yang belum berani operasi harus optimis untuk sembuh seperti saya. Ya, oke Bu, terima kasih Bu. Oke Dok, mungkin sekaligus kita closing ya Dok, karena kan kita waktunya sudah mau habis. Pertanyaan, sebagian besar pertanyaan dari sahabat Dronska semua tadi sudah terjawab oleh Dokter Andi. Jadi sahabat Dronska tadi banyak yang pertanyaan juga Dok terkait penyebabnya apa, lalu untuk ini apa tadi sudah dijawab oleh Dokter Andi semua. Jadi nanti sahabat Dronska tidak perlu khawatir, kita akan ada siaran ulang yang nanti sudah pertanyaan tadi sudah saya cek semua sudah terjawab. Jadi waktu kita 1 jam ini bisa menjawab banyak pertanyaan yang tidak perlu saya bacakan tapi sudah terjawab Dok. Luar biasa. Ini terakhir nih Dok, bisa disampaikan ke sahabat Dronska, pesan untuk sahabat Dronska di rumah yang mengalami kondisi seperti Ibu Sulastri ini bagaimana dan pesan untuk sahabat Dronska. Monggo Dokter Andi. Oke, para sahabat Dronska, jika memang merasakan suatu tanda-tanda nyeri itu merupakan alarm tubuh kita menandakan ada sesuatu yang tidak beres di situ. Silakan silakan periksa ke sini ya. Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo. Menegakkan diagnosis apakah itu memang benar-benar suatu pengapuran sendi yang primer atau sekunder yang disertai penyerta lainnya. Seperti yang saya sebutkan tadi karena ada cedera ligamen atau cedera meniskus atau cedera karena ada penyakit nyata yang inflamasi atau penyakit metabolik atau endokrin tadi ya. Itu pesan saya, kemudian moga Dokter Dronska juga tidak ragu kalau mengalami suatu nyeri di situ segera. Kemudian kalau sudah memang datang kadang menunda-nunda sudah grade
stadium sudah akhir, Sampai 3, grade 3 atau 4 ya? itu sudah surgery. Nah, jangan takut, Jangan menunda juga ya dok juga ya. seperti ibu yang terjadi. Ibu ya puji Tuhan atas kehendak Tuhan dan kerjasama kita semuanya. Serta keyakinan sembuh tadi ya dok ya. Seperti sini kayakan ibu sembuh, bisa sembuh seperti semula, tidak ada rasa sakit lagi ya bu ya. Tapi tidak, ingat Dokter Sunka, ini usaha ibu juga. Betul. Usaha ibu juga karena ibu berani latihan sampai seperti ini dari fisioterapi. Jadi selain dioperasi, ibu juga harus fisioterapi yang fisioterapi sampai kuat seperti ini. Nanti bisa nekuk sampai seperti semula sebelum operasi. Begitu sahabat Drunska, pengalaman dari Ibu Sulastri dan edukasi dari Dokter Andi. Kita hari ini 1 jam lengkap sekali penjelasannya. Saya mohon maaf jika memang ada pertanyaan yang mungkin belum terjawab, tapi tadi saya cek memang sudah sebagian besar terjawab begitu. Dan sahabat Drunska semua, sebelum menutup acara pada hari ini, saya juga sampaikan Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo juga ada cafe diet, di mana tadi Dokter Andi menjelaskan salah satu penyebab nyeri itu juga bisa karena obesitas ya dok ya. Jadi kita bisa diet, kita atur pola makan kita dengan membentuk postur tubuh yang baik juga. Sahabat Drunska bisa langsung pesan ke cafe diet, itu bisa diantar juga sampai rumah loh. Enak sekali ya dok ya. Nomor teleponnya nanti bisa langsung delivery saja di 081576393333 atau bisa juga datang langsung pemesanan catering cafe diet di cafe diet begitu. Dokter di sini dokter. Kita berdiri di sini bertiga ya bu ya. Gitu. Sahabat Drunska, sekian saya Nana. Mohon undur diri. Mohon maaf jika memang ada satu kata dua patah yang kurang berkenan begitu. Ini bu. Monggo Ibu. Terima kasih ya Ibu Sulastri ya sudah hadir ya. Terima kasih Dokter Andi sudah hadir. Juga pencerahan pada para sahabat Drunska juga. Ya. Akhir kata. Semoga Saya minta tolong nanti. Semoga sama Pak Dok. semoga nanti berguna Bu, ya. Setelah ini. Untuk pernah kesini. Siap Ibu. Untuk sahabat Drunska, nanti yang mendapatkan giveaway akan kita tayangkan untuk besok hari Minggu di Instagram Rumah Sakit tentunya @Drunska. Jadi tetap jaga kesehatan ya, makan bergizi, jangan lupa selalu mencuci tangan dengan sabun dan jaga fisik dengan orang lain, pakai masker. Kita berdoa semoga wabah corona ini segera berakhir ya dok ya. Rumah Sakit Dr. Kandang Sapi Solo aman untuk kita semua. Sampai jumpa di acara bincang-bincang sama doi selanjutnya, karena besok Selasa kita ada bincang-bincang doi juga dengan narasumber yang luar biasa. Gitu. Sahabat Drunska, kami pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Selamat siang.